Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang damai dan unit-unit perdamaian. Bersama saya, Anissa Yulmafiroh, dan teman saya Anissa, kita akan ulas bersama tentang damai dan unit-unit perdamaian. Damai adalah suatu kondisi aman, tentram, rukun, dan juga tidak ada permusuhan. Nah, kalau di dalam masyarakat nih, perdamaian ini diartikan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat dapat hidup berdampingan walaupun mereka terdapat perbedaan sosial, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang unit-unit nilai perdamaian. Unit-unit nilai perdamaian ini ada 12. Yang pertama yaitu menerima diri. Maksudnya adalah setiap manusia diciptakan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita harus belajar menerima diri kita sendiri dan juga menerima orang lain. Maksudnya yaitu kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita sendiri itu lebih tinggi daripada orang lain. Unit perdamaian yang kedua yaitu prasangka. Prasangka adalah anggapan sementara seseorang terhadap orang lain. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk berprasangka yang baik. Nah, yang mana di sini kita akan menciptakan sebuah perdamaian dari prasangka baik tersebut. Perdamaian yang ketiga yaitu sukuisme. Sukuisme merupakan kecenderungan seseorang untuk lebih menganggap bahwa sukunya lah yang paling baik di antara suku yang lain. Nah, dalam hal perbedaan suku ini, seharusnya kita tidak boleh menjadikannya sebagai suatu bahan perselisihan, melainkan sebagai untuk pelajaran untuk saling memahami. Unit perdamaian yang keempat yaitu perbedaan agama. Kita harus sadar bahwasanya perbedaan agama itu benar-benar adanya. Dan dalam hal perbedaan agama ini kita harus saling memahami. Unit perdamaian yang kelima yaitu perbedaan status ekonomi. Perbedaan status ekonomi ini seringkali menjadikan sebagai tolak ukur nilai diri seseorang. Nah, ini tidak boleh terjadi karena status ekonomi itu bukan termasuk tolak ukur nilai diri seseorang. Yang keenam yaitu perbedaan jenis kelamin. Di dalam Islam kita diajarkan bahwasannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan hanya ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unit perdamaian ketujuh yaitu perbedaan kelompok atau geng. Nah, kelompok di sini yaitu kumpulan orang yang memiliki tujuan, hobi, kemudian keinginan yang sama. Nah, dengan adanya perbedaan geng ini, kita harus menjalin suatu perdamaian, bukan malah untuk memicu suatu persaingan ataupun permusuhan. Yang ke-8 yaitu memahami keragaman. Kita hidup di dunia ini tentu memiliki banyak sekali keragaman, mulai dari bangsa, kemudian negara, ras, suku, agama, golongan. Nah, dengan adanya keragaman ini, kita harus saling memahami, bukan malah untuk memicu suatu perbedaan permusuhan. Dengan memahami keragaman ini, itulah langkah-langkah untuk memunculkan suatu perdamaian. Yang ke-9 yaitu memahami konflik. Siapa sih yang kita hidup di dunia ini gak punya konflik, gak punya masalah, gak punya problem? Wah, kalau gak punya mantap sih. Nah, kalau sekarang kita mempunyai konflik, kita harus menghadapinya dengan bijaksana. Karena apa? Di setiap permasalahan, di setiap konflik itu pasti ada hikmahnya. Yang ke-10 yaitu menolak konflik. Maksudnya apa? Di sini ketika menghadapi suatu konflik, jangan pernah menggunakan kekerasan. Dan ketika tidak ada konflik, jangan pernah memicu untuk munculnya suatu konflik. Yang ke-11 yaitu mengakui kesalahan. Di sini mengakui kesalahan itu bukan berarti kalah, namun sebagai sikap yang sangat bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Yang ke-12 yaitu memberi maaf. Sudah seharusnya kita ketika ada orang minta maaf, maka kita harus memaafkannya. Yang selanjutnya yaitu cara membangun perdamaian. Yang pertama yaitu menumbuhkan keinginan setiap warga untuk berasosiasi. Yang kedua, menumbuhkan atau membudayakan kerjasama antar kelompok. Yang ketiga, membudayakan sikap ataupun sifat kejujuran. Yang keempat yaitu membiasakan ataupun menanamkan loyalitas sebagai bentuk pengabdian dari tiap orang kepada masyarakat.
Yang kelima yaitu kita harus menanamkan atau membiasakan membudayakan sikap saling menghargai antar sesama. Dan juga perdamaian itu bisa dibentuk dari pendidikan. Karena apa? Dari bekal pengetahuan maka akan tercipta suatu perdamaian. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.